Halo Sagittarius, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang. Kali ini yang kita bacakan adalah karir untuk Sagittarius secara umum di tahun 2022. Yang pertama, kartu pertama adalah bagaimana sih karir untuk Sagittarius di tahun 2022 ini secara umum. Kartu yang keluar adalah kartu The Tower. Kartu The Tower ini menunjukkan menara tinggi di sambar petir ya. Ketika kartu The Tower keluar, ini biasanya menunjukkan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan ataupun tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan kenyamanan kita. Karena The Tower ini representasi dari ego kita sendiri. Dan petir itu adalah menunjukkan adanya suatu hal, kejadian ataupun situasi di mana tidak sesuai dengan ekspektasi kita, di mana si tower ini dihancurkan oleh si petir gitu ya. Petir itu sebenarnya bukan kemarahan Tuhan yang hancurin tower kita, enggak, tapi ini sebenarnya kita lagi diingetin menaranya jangan ketinggian, egonya jangan ketinggian. Jadi selama tahun 2002 ini kita akan diajarkan untuk melihat segala sesuatu apa adanya. Maksudnya apa gitu? Ketika kita ngelihat dari menara tinggi, yang kita lihat di bawah kecil-kecil, jaraknya jauh banget gitu. Tapi begitu petir menyambar dan akhirnya tower ataupun menaranya hancur, kita jadi rata lagi sama tanah. Kita bisa lihat hal-hal sesuai dengan keadaannya, kita bisa ketemu orang-orang dan menilai mereka apa adanya tanpa terpengaruhi oleh ego kita sendiri. Karena itu tahun 2022 ini kemungkinan akan menjadi tahun yang berisi pelajaran yang penting buat dirimu, wahai Sagittarius. Karena kamu akan mendapatkan sudut pandang berbeda tentang segala sesuatu. Kamu akan mendapatkan pelajaran yang bagus, pelajaran yang hebat gitu ya. Karena itu kalau misalnya kamu dapetin ketidaknyamanan gitu ya, percayalah bahwa itu adalah awal dari sebuah journey ataupun perjalanan yang menyenangkan, yang exciting gitu ya, yang seru gitu. Tapi memang awalnya mungkin kok harus gini sih madam gitu. Kok ibaratnya yang saya inginkan udah saya upayakan lama gitu, ternyata beda dengan kenyataannya, antara yang udah direncanain sama kenyataan. But it's okay, tapi nggak apa-apa. Hidup kan gitu, katanya kalau manusia berencana, Tuhan tertawa. Nah, ini salah satu skenario yang mungkin terjadi. Intinya dari kartu The Tower adalah kita harus siap dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan untuk kita, walaupun mungkin bukan jalan yang paling nyaman, bukan sesuai dengan rencana yang paling ideal, tapi nggak ada namanya pelajaran yang sia-sia, nggak ada yang namanya kesialan. Kalau menurut saya, berkah yang hilang akan digantikan oleh berkah-berkah lain yang menunggu di belakangnya. Yang penting kita konsisten berusaha. So, nggak usah terlalu khawatir, dijalanin aja. Kalau ada suatu hal yang bikin kamu gak nyaman, ingat itu tadi, bahwa itu adalah awal dari sebuah perjalanan baru yang lebih menyenangkan dan lebih bermanfaat buat kamu. Semua kehilangan pasti akan diganti. Lalu untuk yang kedua, kartu yang kita bukakan adalah apakah yang sebaiknya diwaspadai oleh Sagittarius selama tahun 2022 ini. Kartu yang keluar adalah The Magician. Kartu The Magician ini kan menunjukkan allowing good things to happen, mengizinkan hal-hal baik untuk terjadi ya. Kartu ini adalah tentang penciptaan ataupun to create, untuk membuat sesuatu. Seorang pesulap itu awalnya berangkat dari ide sampai akhirnya dia bisa membuat sebuah show yang spektakuler gitu. Prosesnya sangat panjang gitu. Kenapa ini merupakan suatu hal yang sebaiknya diwaspadai oleh Sagittarius? Jadi dengan begitu banyaknya bakat dirimu, bahwa kamu sangat kompeten gitu untuk melakukan sesuatu gitu. Berhati-hati dengan terjebak di dalam konsep saja. Pengen bikin A gitu, terus udah detail ngomongin A gitu, terus akhirnya terjebak di what if, gimana kalau gini, gimana kalau gagal, gimana kalau partner nipu, gimana kalau ternyata bahan bakunya terhambat karena impor dari luar negeri gitu ya. Bukan berarti itu nggak boleh, bagus kita memperhatikan hal tersebut gitu, tapi gitu pada saat kita terjebak di dalam ide gitu, terjebak di dalam perencanaan tanpa adanya solusi gitu ya,
jadinya kita nggak maju-maju. Padahal kartu The Magician adalah afirmasi untuk kita menciptakan sesuatu, melakukan suatu hal yang baru, dan kesempatan itu ada gitu ya. Jadi istilahnya planning boleh, tapi jangan kelamaan gitu ya. Mempersiapkan diri terhadap kemungkinan-kemungkinan gagal ataupun suatu hal yang di luar dugaan itu boleh banget gitu, tapi jangan sampai membuat kita membuat kita takut untuk maju gitu. Karena energi dari Magician ini besar sekali untuk melakukan sesuatu. Either kamu mau bikin bisnis baru, either kamu mau masuk ke bidang baru dalam hal kerjaan, karir gitu ya, atau kamu mau mencapai sebuah jabatan baru di kantor yang sekarang. Ini adalah afirmasi untuk terjadinya hal-hal baik. Pertama, jangan overthinking. Kedua, jangan terjebak dalam ide. Kalau ada sesuatu yang bisa direalisasikan, dikerjakan, dilakukan. Jangan kebanyakan ragu. Lalu yang terakhir adalah yang sebaiknya dilakukan oleh Sagittarius selama tahun 2022. Sebelumnya kan tadi kan yang sebaiknya diwaspadai ya. Ini yang sebaiknya dilakukan adalah kartu Universe ataupun semesta. Yang saya tangkap dari energi yang keluar di kartu ini yang dititipkan untukmu adalah untuk berserah. Berserah itu bukan pasrah yang kesannya terpaksa gitu ya. Wah ya gimana lagi, nggak ada yang bisa dikerjain gitu ya. Ya udah kita pasrah aja. Nah itu beda dengan berserah. Berserah itu pada saat kita sudah berupaya, lalu Tuhan ngasih hasil, apapun hasil yang dikasih itu adalah yang paling baik buat kita dan kita terima dengan legowo. Menurut saya, definisi saya itu adalah berserah. Semua yang kamu terima insya Allah bagus. Semua yang kamu terima insya Allah bermanfaat. Semua yang terjadi dalam hidupmu insya Allah berkah gitu ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah to have more faith gitu. Untuk punya lebih rasa percaya sama Tuhan bahwa yang kita dapetin itu selalu bagus gitu. Karena itu ketika kartu The Tower keluar, ada surprise gitu ya dalam hal kerjaan. Loh kok kayaknya gini, kan rencananya mau ke sana, oh ternyata ke sini gitu. Rencananya pengen kerja di New York, malah dikirimnya ke Singapura misalnya gitu ya. Mungkin kesannya nggak ada pilihan lain, padahal sebenarnya ya berkahnya ada di sana. Ibarat kata orang, kalau makan nasi gitu ya harus sampai butir terakhir karena siapa tahu berkahnya ada di sana gitu. Padahal the whole process selama makan itu juga berkah, tapi berkah yang paling gedenya mungkin ada di nasi terakhir. Karena itu nasi itu harus dihabisin. Kata orang-orang tua dulu gitu sih, gitu. Ya, kata orang-orang tua dulu ya begitu gitu ya. Jadi trust the process. Percayalah pada proses yang sedang kamu jalani gitu. Nggak ada yang namanya salah. Belajar untuk berserah karena semua yang terjadi adalah yang paling baik buat kita saat itu. Kita kan nggak tahu cara semesta bekerja ya, nggak tahu gimana cara Tuhan nyuruh semestanya bekerja untuk memberikan berkah pada kita. Kita tinggal accept aja, yang penting kita udah usahakan secara konsisten. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu ya. Semoga tahun ini dirimu berkelimpahan banyak berkah, banyak harta yang bermanfaat, dan mendapatkan semua yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen. Thank you.